Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat tentang melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Menurut mayoritas para ulama, tidak ada sholat sunnah yang dilakukan, baik itu sebelum maupun sesudah sholat id. Dan inilah pendapat yang dikutip dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, dan juga Jabir. Nah, Imam Ahmad cenderung pada pendapat yang ini. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu pendapat Anas dan Urwah, yang diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan juga ada yang berpendapat yang ada adalah sholat sunnah sesudah sholat id, bukan sebelumnya. Dan inilah pendapat dari Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikutip dari Ibnu Mas'ud. Ada sebagian ulama yang membedakan antara sholat id yang dilakukan di mushola dengan sholat id yang dilakukan di masjid. Inilah versi pendapat yang populer dari Imam Malik. Perbedaan pendapat tersebut akibat ada perbedaan pemahaman terhadap kedua hadis berikut ini. Yang pertama yang berbunyi anna Rasulullah kharaja yauma adha fa shalla raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'dahuma. Sesungguhnya pada hari raya atau hari raya kurban Idul Adha, Rasulullah itu keluar. Beliau kemudian sholat 2 rakaat tanpa ada sholat lagi, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Kemudian hadis yang kedua berbunyi idza jaa ahadakumul masjid falyarka raka'atain. Apabila salah seorang kalian itu tiba di masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Tidak jelas apakah hadis ini mengandung hukum kesunahan melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id seperti yang berlaku dalam sholat fardu ataukah tidak. Ulama-ulama yang menganggap bahwa meninggalkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id karena sholat id itu hukumnya sunnah sehingga tidak bisa disamakan dengan sholat fardu, maka mereka mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah dalam sholat id. Khusus untuk qobliyahnya juga tidak bisa dilakukan karena tempat yang digunakan untuk sholat id itu tidak harus di masjid. Jadi tidak ada sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan ulama-ulama yang hanya mensunnahkan sholat sunnah qobliyah saja tanpa yang ba'diyah, karena menurut mereka yang dimaksud dengan masjid adalah tempat sujud, bukan menurut pengertian umum. Jadi harus ada sholat tahiyatul masjid. Sementara ulama-ulama yang menganjurkan sholat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah dalam sholat id itu adalah karena mereka mengkiaskannya dengan sholat fardu. Tetapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat sunnah qobliyah dan juga sholat sunnah ba'diyah dalam sholat id itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri. Dan setelah mereka sepakat menganjurkannya berdasarkan firman Allah, agungkanlah nama Allah atas apa yang telah Dia tunjukkan kepadamu. Menurut mayoritas mereka, para ulama, takbir dikumandangkan pada pagi hari saat akan berangkat untuk menunaikan sholat. Inilah pendapat dari Ibnu Umar dan juga beberapa ulama yang lain dari generasi sahabat dan juga tabi'in. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq, dan juga Abu Thawr itu cenderung pada pendapat yang ini. Menurut sebagian ulama yang lain, yaitu mulai selepas waktu maghrib sampai waktu berangkat dan sampai seorang imam itu selesai sholat. Demikian juga menurut mereka yang berlaku dalam takbir Idul Adha, selain bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka sepakat bahwa takbir dikumandangkan pada setiap selesai salat fardu, sejak hari raya Adha sampai selesai hari-hari tasyrik. Ibnu Abbas melarang takbir yang terus-menerus
kecuali kalau mengikuti imam. Nah, tentang masalah ini para ulama berselisih pendapat cukup panjang. Ada yang mengatakan takbir itu dikumandangkan sejak sholat subuh hari Arafah sampai waktu asar hari tasyrik yang terakhir. Demikian pendapat dari Sufyan, Imam Ahmad, dan Abu Thawr. Sementara menurut Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, yaitu sejak sholat zuhur pada hari raya kurban sampai sholat subuh pada hari tasyrik yang terakhir. Menurut Az-Zuhri, sunnah yang telah berlaku adalah imam di kota-kota atau di perkampungan itu sebaiknya mengumandangkan takbir setelah sholat zuhur pada hari raya kurban sampai waktu asar di hari tasyrik yang terakhir. Nah, alhasil perbedaan pendapat tentang masalah ini itu cukup banyak. Ibnu Al-Munzir menuturkan bahwa ada 10 pendapat. Perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini karena tidak adanya hadis berupa ucapan ataupun tindakan dari Nabi yang menjelaskan hal ini. Jika para ulama dari generasi sahabat berbeda-beda, maka demikian pula dengan yang terjadi pada para ulama sesudah generasi mereka. Yang menjadi sumber masalah dalam masalah ini adalah firman Allah, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Nah, kendatipun firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, tapi menurut mayoritas ulama hal itu juga ditujukan kepada selain daripada mereka. Kalau ketentuan waktunya berbeda-beda, mungkin bisa dipilih. Soalnya para ulama sepakat bahwa ada batas waktunya. Hanya saja tidak ditentukan mulai kapan dan sampai kapan. Ada sebagian ulama yang berpendapat mengumandangkan takbir pada setiap selesai sholat maghrib pada hari-hari tersebut itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Para ulama juga berselisih pendapat tentang tata cara bertakbir pada hari-hari tersebut. Kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yakni dengan mengumandangkan kalimat Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Ada juga yang menambahkan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia atau Nabi itu biasa bertakbir Allahu Akbar kabira sebanyak 3 kali. Dan pada yang keempat kalinya dia membaca walillahil hamd. Menurut beberapa ulama dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti. Beda pendapat para ulama dalam masalah ini adalah akibat dari beda pendapat mereka tentang masalah ketentuan waktu bertakbir, karena tidak ada nas yang menjelaskannya secara rinci. Tetapi mereka sepakat bahwa sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan berbuka atau makan pagi. Namun untuk sholat Idul Adha disunahkan tidak makan sebelumnya, melainkan setelah pulang dari sholat. Pada waktu pulang dianjurkan melewati jalan yang lain, bukan jalan yang dilewati ketika berangkat. Soalnya itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab.